Di tengah pandemi, khusus membahas dan tanya jawab soal vaksin untuk setiap hari Senin ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor 021 5366 0500. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama Dr. Hingki Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Selamat pagi, dokter. Salam sehat. Selamat pagi, Valen. Alhamdulillah. Sehat. Ya, dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang dipilih oleh tim redaksi Sapa Indonesia Pagi. Kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama dari @bismisrirejeki_. Pagi dokter, ayah saya telah menerima vaksin dan mengalami perubahan sensitivitas dalam indera penciumannya. Awal vaksin mengalami mual dan tidak enak badan, namun sekarang mengalami sensitif indera penciuman berlebihan. Itu kenapa ya dok? Dan penyebabnya apa? Apakah ini merupakan efek dari akibat riwayat penyakit sebelumnya? Sekedar informasi, ayah saya pernah punya riwayat penyakit paru-paru basah namun sudah sembuh 10 tahun lalu. Silakan dokter untuk dijawab. Terima kasih. Jadi gejala yang ditimbulkan oleh bapaknya penanya tersebut adalah gangguan penciuman. Yang mencium tuh tentunya hidung. Artinya syaraf penciuman yang letaknya di hidung. Ada gangguan. Terus kita hubungkan dengan riwayat penyakit pada sang ayah. Katanya 10 tahun yang lalu pernah diobati dengan diagnosis paru-paru basah. Kita asumsikan paru-paru basah adalah TBC. TBC memang memerlukan obat jangka panjang sampai 6 bulan. Namun tidak menimbulkan gejala atau gangguan pada syaraf penciuman. Ya, meskipun TBC sampai hari ini Indonesia merupakan jumlah kedua terbanyak di dunia penderita TBC. Jadi mungkin tidak ada kaitannya dengan penyakit TBC. Meskipun TBC bisa menyerang otak, bisa menyerang mata, bisa menyerang paru, bisa menyerang leher, bisa menyerang saluran cerna, bisa menyerang ginjal, tulang belakang, panggul, dengkul, ya, dan sebagainya. Kayaknya nggak ada hubungannya sama TBC. Yang kedua, divaksin. Vaksinnya tidak disebutkan apakah yang, kan ada beberapa yang beredar di Indonesia platformnya ya. Ada yang inactivated, ada yang viral vector, sementara nanti akan datang lagi yang RNA. Tapi yang kita tahu bahwa platform vaksin itu tidak ada satupun yang hidup. Jadi si inactivated memang sudah mati dengan zat kimia. Yang viral vector kan ada itunya, ada pembawanya si virus, sedangkan itu tinggal RNA-nya doang. Nanti yang datang si vaksin yang terakhir ini hanya RNA-nya doang. Jadi nggak ada virusnya. Jadi nggak mungkin menyebabkan penyakit yang menyebabkan gangguan penciuman. Karena gangguan penciuman biasanya saat ini yang kita kenal, kalau ada orang dengan gangguan penciuman, hal yang pertama kita pikirkan adalah dia terkena COVID. Pemeriksaannya, diagnosisnya ya mudah. Periksa swab aja langsung di hidung dan di tenggorokan. Nah, jadi kayaknya nggak terkait dengan vaksin. Namun yang mungkin terjadi adalah terkena COVID. Nah, kalau terkena COVID, mungkin pada waktu sebelum vaksin sudah terpapar. Atau tingkat perlindungan yang diperoleh kurang, tidak memadai, sehingga terpapar COVID, atau sebab lain. Karena letaknya di hidung, tentunya harus dikonsulkan ke dokter. Kalau misalnya gangguan penciuman, mungkin dokter yang lebih tepat adalah dokter spesialis THT. Malah spesialis THT itu ada spesialis hidung ya, tapi paling nggak ke dokter spesialis THT. Jadi saya ingin menggarisbawahi kemungkinan tidak terkait dengan paru-paru basah, kemudian juga tidak terkait dengan vaksinasi. Untuk kemungkinan terkena COVID masih ada, namun segera swab PCR. Kalau tidak atau negatif hasilnya, segera konsul juga ke dokter THT. Kalau misalnya
swab PCR positif COVID, segera juga berobat. Demikian, Valen. Oke, baik. Berarti memang tidak ada sangkut pautnya dengan efek dari vaksin dan juga riwayat penyakit paru-paru basah itu ya, Dok ya. Tapi mungkin apakah ini adalah hal yang baik, Dok? Kalau misalnya tadi dokter mengatakan bahwa sensitivitas dalam indera pembau atau penciuman begitu, kalau misalnya memang tidak peka, itu kan bisa ada tergolong ada indikasi terkena COVID. Tapi kalau misalnya ini tadi beliau menyebutkan bahwa sensitivitas ini sensitif untuk mencium bau yang tidak menyengat pun bisa membaui gitu, Dok. Itu sebenarnya termasuk baik atau memang ada gangguan dalam saraf di pernafasannya, Dok? Dalam rongga hidung. Kan ini yang diilustrasikan seorang ayah. Iya. Anaknya yang mengirim pertanyaan. Jadi kita bisa bayangkan ayahnya ini kan sudah lanjut lah ya usianya ya. Artinya sudah mempunyai anak yang bisa ngirim pertanyaan. Jadi tentu dia telah mempunyai pengetahuan tentang indera dia kan. Artinya daya cium dia itu telah dia tahu puluhan tahun kan. Kalau ada perubahannya artinya ada sesuatu yang bermasalah. Jadi harus dipastikan bahwa ini disebabkan oleh apa. Jadi mau lebih kurang, mau lebih tajam ya harus dipastikan bahwa ini nggak apa-apa. Yang bisa memastikan orang yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kompetensi bergaul sehari-hari dengan hidung ya dokter spesialis THT. Oke, baik. Berarti memang harus konsultasi seperti apa supaya nanti penanganan lebih lanjutnya. Baik, Dok, langsung pertanyaan berikutnya dari @_sambar_nyongwo. Pagi dokter, ibu saya usia 53 tahun, pernah mempunyai penyakit kolesterol dan tensi tinggi. 4 hari lalu ibu saya ikut vaksin, Dok, tapi 3 hari kemudian badan ibu saya terasa tebal dan ibu saya merasa pusing. Ini kenapa ya, Dok? Mohon solusinya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau melihat umur memang belum lansia, namun usia-usia demikian tentunya sudah biasanya mempunyai komorbid ya, atau mempunyai predisposisi atau mempunyai kecenderungan. Nah itu di Indonesia, nggak usah di Indonesia deh, di dunia. Kolesterol, tekanan darah tinggi, itu memang terdeteksi umur 53. Ya, mungkin udah lebih dini ya, tapi barangkali belum memberikan gejala. Ya, namun sekarang sudah memberikan gejala dan bisa diobatin, bisa dikendalikan. Kemudian kemarin, 4 hari yang lalu, ibu divaksin. Tentu sebelum divaksin, wawancara mengenai riwayat penyakit, kemudian dilakukan pemeriksaan tentunya di tensi ya, kemudian ditanyakan lain-lain, dan saya pikir ibu ini lolos ya. Oleh karena itu maka divaksin. Untuk efek samping biasanya efek samping yang berat yang didapat 30 menit setelah vaksin ya, ibu itu lolos kan, kemudian pulang. Biasanya efek samping yang lain 1-2 hari setelah vaksinasi. Ya, baik ringan, sedang, ataupun berat, kemudian menghilang sebelum 3 hari. Nah ini 3 hari kemudian munculnya. Jadi kalau 3 hari kemudian, untuk dikaitkan dengan vaksin, mungkin itu tidak yang pertama kali dipikirkan. Karena ini terjadi 3 hari kemudian, kita mesti pikirkan sebab lain. Ya, terasa tebal itu apa maksudnya, kesemutan, ya, atau terasa saya nggak tahu. Ini kan tebal. Kalau tebal tuh barangkali kulitnya menjadi tebal atau bagaimana ya, namun ada perubahan sensitivitas, perubahan rasa tegar dalam indera perasa ya, Dok? Indera perasa, ya, gangguan indera perasa di kulit, ya, dan merasa pusing. Pusing bisa dikaitkan dengan kolesterol, pusing bisa dikaitkan dengan tensi. Kalau rasa tebal ya dengan kelainan di kulit atau syaraf, ya. Jadi ada sesuatu. Kalau melihat onset kan, kalau kita melihat adanya keterkaitan antara vaksin dan kejadian ikutan pasca imunisasi yang terjadi adalah 2 bukti. Yang nomor 1 awitan atau onset, yang kedua apakah ada penyakit lain. Jadi kalau dari ibu ini onsetnya 3 hari, jadi mungkin nggak terkait sama vaksin, kemudian mempunyai komorbid, ada kolesterol, ada tensi tinggi. Nah ini harus kita buktikan juga ya, apakah ada atau enggak.
Kalau memang nggak ada dan awitannya cocok, ya langsung kita kaitkan sama vaksin. Tapi kalau lihat begini, kita harus singkirkan. Ya, kita singkirkan apakah kolesterolnya, karena memang saat ini normal, karena darahnya, apakah dalam keadaan normal. Kemudian harus dicek barangkali laboratoriumnya. Jadi harus berobat ke dokter. Ya, jadi kalau melihat begini sih, kelihatannya kalau lebih dari 3 hari tidak terkait dengan vaksin. Namun pastikan dengan berobat ke dokter yang terdekat atau dokter keluarga, ya siapapun yang pasien yang ada, silakan. Puskesmas pun tidak jadi masalah, silakan. Oke, berarti bisa dipastikan jikalau memang itu efek daripada pemberian vaksin hanya bisa dipastikan selama 2 kali 24 jam ya dok ya. Kemudian kalau untuk klasifikasi, apakah ini efek ringan atau efek berat dan kapan orang itu harus konsultasi ke dokter atau ke vaskes terdekat dok? Ya, jadi kan ini misalnya tebal ya dan pusing, mungkin yang bisa untuk tebal misalnya vitamin lah ya, vitamin B kompleks lah ya. Kemudian pusing kan bisa diberikan paracetamol. Kalau minum sehari 2 hari nggak ada perbaikan sesuai indikasi, ya itu saatnya untuk berobat ke dokter. Jangan ditunggu lagi terlalu lama ya. Kalau 1 hari bukannya makin menurun malah bertambah hebat, ya nggak usah ditunda. Jangan ditunda-tunda deh. Kalau saya ngelihat dan laporan ya, bukan pas imunisasi. Kalau datangnya dini, kemudian diberikan pengobatan sesuai dengan keluhan, sesuai dengan kelainan, itu tidak berakibat fatal. Hampir semua tidak berakibat fatal. Namun kalau terlambat, menunda, ya berobat dulu ke tempat yang tidak semestinya, itu memperberat, bahkan bisa berakibat fatal. Jadi saya anjurkan, kalau dalam 1 hari, 2 hari tidak ada perbaikan dengan pertolongan pertama, cepat berobat ke dokter. Ya, apa kalau keluhannya terlalu berat, segera berobat ke dokter. Jangan menunda-nunda. Jangan justru ngirim di sosmed ya, tapi segera berobat ya. Atau bolehlah di sosmed, tapi udah itu langsung ke dokter. Jangan cuma sosmed doang, terus nunggu lagi balasan dari sosmed lagi ya. Tidak menyelesaikan masalah itu, malah menambah masalah, ya, malah menambah kekhawatiran, ya. Baik, siap dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari @Vincent GNW. Selamat pagi dokter. Usia saya 16 tahun dengan berat badan 52 kg. Pada tahun 2017, saya sesak nafas didahului bersin-bersin dengan diagnosa alergi debu. Lalu, tahun 2017, saya mulai imunoterapi hingga 2019. Hasilnya memang sesak nafas saya berkurang dan bersin-bersin masih ada meskipun terpapar debu. Nah, apakah dengan alergi debu ini saya diizinkan untuk menerima vaksin COVID-19, dok? Silahkan dijawab, dokter. Terima kasih, ini pertanyaan baik ya. Karena mengangkut alergi. Jadi anak ini menderita alergi, kemudian cukup ini ya berat ya badannya, berat badan lebih. Kemudian alerginya cukup berat karena ada sesak. Ya. Kemudian diberikan pengobatan. Tidak dijelaskan ini jenis pengobatannya, namun dikatakan imunoterapi. Jadi obat yang mempengaruhi kekebalan, kan imun itu kekebalan, terapi itu obat. Jadi obat yang mempengaruhi kekebalan. Padahal kalau kita ingin memberikan imunisasi, maksudnya ingin merangsang sistem imun yang kita punyai untuk mengadakan respons yang optimal sehingga antibodi terbentuk, kekebalan terbentuk. Kalau misalnya imunoterapinya sedang dalam pengobatan atau si anak ini memakan obat yang mempengaruhi sistem imun, maka mungkin pengobatan ditunda. Jadi kontrol kembali ke dokter, atau kalau dokter yang memberikan terapinya tidak ada atau jauh atau di kota lain atau di tempat lain, bawa obatnya, sampaikan ke dokter di vaskes terdekat, pastikan bahwa obat ini tidak mempengaruhi sistem imun. Kalau tidak mempengaruhi sistem imun, segera vaksinasi. Namun kalau obat ini mempengaruhi sistem imun, sudah ya sampai imun sistem kita dalam keadaan stabil tanpa atau dengan pengobatan, baru kita bisa divaksin. Baik, berarti memang harus ada konsultasi dulu dengan dokter yang menangani pasien ini, remaja 16 tahun ini, supaya dipastikan apakah memang imunnya atau kondisi tubuhnya siap untuk menerima vaksin atau tidak, begitu ya dok ya? Baik, dokter, kami masih akan melanjutkan dialog dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi ini usai jeda. Nanti juga akan ada dialog interaktif dengan pemirsa Kompas TV yang sudah siap untuk menelpon dan menanyakan bagaimana efek daripada vaksin yang sudah diterima. Sesaat lagi kami kembali.
Anda masih menyaksikan segmen Sehat di Tengah Pandemi, masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Dr. Hingki Indra Irawan, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi. Dokter, langsung saja sudah ada penelpon yang bergabung dengan tim redaksi Sapa Indonesia Pagi. Penelpon pertama ada Bapak Marolop di Jakarta dan penelpon kedua ada Bapak Jakob di Tangerang. Selamat pagi, kami awali dari Pak Marolop dulu di Jakarta. Selamat pagi, Pak Marolop, bisa mendengar suara saya? Oke, kita geser coba ke Tangerang, sudah ada Pak Jakob. Selamat pagi, Pak Jakob. Halo, pagi. Iya, Pak Jakob, silahkan boleh menanyakan pertanyaan Anda langsung dengan dokter. Pagi, Dok. Pagi Pak Yakob. Ya, Dok, saya mau tanya, Dok. Saya ini kan ada riwayat stroke 12 tahun yang lalu. Ada darah tinggi juga. Terus kemarin waktu bulan April ada sempat masuk rumah sakit, ada stenosis di otak. Nah, terus kemarin juga dibilang katanya otak saya itu sudah mengecil ya. Nah, itu gimana, Dok ya? Saya masih boleh vaksin apa enggak ya? Baik. Oke, sebelumnya Pak Jakob, umurnya berapa? Mungkin bisa Saya umurnya 40 tahun. 40 tahun. Ya. Baik, Dokter Hinggi ada yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Jakob? Ya. Jadi Pak Yakob, kalau misalnya sekarang umur 40 dan stroke yang awal itu 7 tahun yang lalu ya, artinya itu usia muda ya terkena stroke. Artinya memang faktor risikonya kelihatannya banyak. Ya, entah hipertensi, entah kolesterol, entah obesitas, ya, entah diabetes, ya. Nah, sebetulnya itu kan telah berlalu ya. Saya tidak dapat keterangan apa recovernya full recover atau memang ada gejala sisa. Namun kelihatannya baru-baru ini ada pemeriksaan yang menunjukkan bahwa adanya pengerutan dari otak dan juga penyempitan pembuluh darah di otak. Nah, itu artinya mengindikasikan bahwa Bapak dalam keadaan sakit dalam tanda petik ya, meskipun barangkali nggak ada gejalanya, namun memerlukan tindakan, memerlukan pengobatan, memerlukan perawatan yang intensif, bukan harus selalu dirawat ya, namun memerlukan kontrol berkala dan juga memerlukan mungkin obat yang diminum atau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Nah, untuk itu sebetulnya stroke ya, atrofi otak ya, pengerutan otak atau adanya penyempitan pembuluh darah itu bukan kontraindikasi untuk divaksin. Namun tadi kelainan-kelainan tadi itu kan bisa terjadi serangan kapan saja. Nah, kalau misalnya keadaan-keadaan itu dapat menyerang setelah divaksin, biasanya dikaitkan dengan vaksin. Ya, jadi untuk itu Bapak sebaiknya kontrol kembali ke dokter yang mendiagnosis atau dokter yang terdekat dengan membawa hasil CT scan, membawa hasil laboratorium, ya, untuk dipastikan dalam keadaan stabil, ya. Dalam keadaan stabil sehingga Bapak bisa divaksin. Karena yang disampaikan Bapak tadi bukan kontraindikasi vaksin, ya, dapat divaksin. Namun kelainan-kelainan Bapak tadi bisa menimbulkan serangan stroke kapan saja. Bisa setelah vaksin, bisa sebulan depan, bisa tahun depan, atau bahkan seumur hidup Bapak tidak akan menderita serangan lagi. Nggak ada yang bisa beramal. Ya, namun sebetulnya keadaan-keadaan itu bukan kontraindikasi vaksin, namun karena Bapak barangkali sudah lama tidak kontrol, silakan kontrol. Kalau Bapak minum obat, perlihatkan obatnya kepada dokter. Kalau Bapak harus dilakukan pemeriksaan lab, kemudian tanyakan apa perlu minum obat atau tidak. Nah, apakah obatnya bertentangan dengan vaksin? Sebetulnya tidak ada obat yang harus dikhawatirkan ya berkaitan dengan vaksin. Jadi, tapi untuk kondisi Bapak harus berobat ke dokter dulu. Karena hubungannya dengan pembuluh darah otak, dengan stroke, ya, dengan kolesterol, ke dokter spesialis syaraf. Ya, saya kira jangan ke dokter umum ya, untuk upayakan ke dokter spesialis. Baik, semoga sehat selalu. Pak Jakob dari Tangerang,
Setelah mengkonsultasikan, semoga nanti ada pencerahan untuk bisa menerima vaksin atau tidaknya. Sehat selalu ya Pak Jakob. Kemudian langsung saja Pak, sudah tergabung tadi sempat gangguan teknis komunikasi. Sudah ada Pak Marolop dari Jakarta. Selamat pagi Pak Marolop, sudah bisa mendengarkan suara kami dari studio. Baik, silahkan pertanyaan Anda. Selamat pagi Kompas TV, selamat pagi Dok. Pagi Pak Marolop. Jadi gini Dok, kalau untuk yang mengkonsumsi obat-obat psikiatri, khususnya gangguan tidur, ya, itu masih bisa vaksin nggak, Dok? Ini kebetulan saya baru mau vaksin pertama. Baik, terima kasih. Itu aja Dok. Ya, oke. Tadi sebetulnya telah saya singgung ya, sebetulnya nggak ada obat yang diminum yang merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi. Jadi obat apapun sebetulnya nggak jadi masalah ya. Artinya Bapak ini meminum obat tertentu yang mengatasi gejala dan obat itu dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dan selama ini tidak menimbulkan efek samping dan gejalanya juga terkendali, nah, tentu saja bukan kontraindikasi. Namun kan untuk obat yang tadi Bapak sebutkan itu kan harus atas petunjuk dokter. Kita minum obat itu kan ada indikasinya. Nah sekarang kita waktunya untuk kontrol kembali ke dokter kita yang memberikan resep itu. Dok, saya masih mengkonsumsi obat ini. Gejala saya sekarang ini. Apakah obat ini masih perlu dikonsumsi? Kalau masih perlu dikonsumsi, silakan. Dokter sebutkan, silakan. Bapak dalam keadaan stabil. Udah, berangkat kita vaksin. Namun kalau misalnya katanya ini udah nggak perlu lagi obat, ya udah stop kita obat, terus kita divaksin. Jadi ini nggak ada kaitannya sama vaksin ya Pak ya. Jadi ini keadaannya dikaitkan dengan obat yang Bapak minum jangka panjang, gitu ya. Jadi kalau untuk vaksin silakan. Namun tadi saya titip karena ini Bapak konsumsi dalam jangka waktu panjang untuk indikasi yang cukup serius karena kalau Bapak harus meminum obat jangka panjang dan harus mendapat bantuan dari obat terus. Tentunya harus ada pemantauan secara berkala dan berkesinambungan. Jadi saatnya sekarang untuk kontrol, meyakinkan apakah perlu obat atau tidak. Kemudian silakan divaksinasi. Begitu Pak Marolop. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Marolop dari Jakarta. Jadi sekali lagi penyakit penyerta apapun dan obat apapun yang sudah dikonsumsi, baik itu dalam jangka waktu pendek ataupun jangka panjang tidak ada pengaruhnya, asalkan dalam pengawasan sebelum vaksinasi harus konsultasi terhadap dokter terkait yang menangani selama dalam proses pengobatan ini, Dokter Hingki ya. Terima kasih kepada pemirsa Kompas TV yang sudah berpartisipasi dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi dengan mengajukan berbagai pertanyaan baik via Instagram maupun juga lewat telepon interaktif. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hingki Indra Irawan, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang sudah bergabung dengan Kompas TV dengan Sapa Indonesia Pagi kali ini. Terima kasih dokter, salam sehat.